Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu semua dalam sapaan rohani BPN PKKI Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, biarlah pada saat ini kita akan menerima santapan rohani tentunya yang akan meneguhkan kita. Dan biarlah pada saat ini pula BPN PKKI yang pelayanan berskala nasional bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan berkatnya boleh bisa memberikan persembahan kasih pada rekening yang tertera di layar ini, dan juga boleh bisa kita semua menjadi berkat supaya pelayanan BPN PKKI ini boleh bisa terus maju dan juga memperluas kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu, kita mulai acara kita pada hari ini. Mau kita bersyukur kepada Tuhan karena semua berkat dan anugerahnya kepada kita semua. Hingga saat ini Dia tetap bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, mari mau kita sama-sama mau kita angkat. Mari mau kita syukur padanya. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, segala perkara Kau tanggung untukku. Ku serahkan hidupku kepadamu, jawaban bagi orang percaya. Hanya ini yang dapat kulantunkan, itu yang menjadi kekuatanku. Segala hormat dan kemuliaan, sebab Engkau yang ada bersamaku. Kita bersama-sama, kita angkatlah dengan sepenuh hati kita. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, segala perkara Kau tanggung untukku. Ku serahkan hidupku kepadamu, jawaban bagi orang percaya. Hanya ini Tuhan, hanya ini yang dapat kulantunkan, itu yang menjadi kekuatanku. Segala hormat dan kemuliaan, sebab Engkau yang ada bersamaku. Sebab Engkau ada, sebab Engkau yang ada bersamaku. Sebab Engkau ada, sebab Engkau yang ada bersamaku. Mari mau kita beri tanda kemenangan kita, Bapa dan Allah Bapa di surga, kami bersyukur padamu atas anugerah yang Kau berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa, sehingga saat ini kami boleh bisa bersekutu, berkumpul, memuji dan membesarkan Nama-Mu saja Bapa. Kau tidak melihat atas segala kelemahan kami, Engkau melihat isi hati kami Bapa. Biarlah kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Engkau. Biarlah kami mau bermazmur, memuji dan menyembah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita angkat sekali kesungguhan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yesus, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Arabalasi, aralalasi, arabalalasi. Ku puji kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ya Rabalasi, ya Ralabalasi, ya Ralalalala. Haleluya Tuhan. Oh, ya Rabalasi, oh, Ralalalasi, ya Rabalasi, ya Ralala. Ya Ralala basi, ya Rabala, ya Rabalasi, ya Rala, ya Rabala, ya Rala,
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Ku muliakan nama-Mu selalu. Ya Rabbalalasi, Ya Rabbalasi, Ya Rabbalalasi, Ya Rabbalasi. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia nama-Mu. Kau telah hadir tempat ini. Tempat kami Tuhan. Kami rindu akan hadirat. Biarlah Kau boleh beracara kepada kami melalui hamba-Mu yang akan memberikan ajaran pada kami di tempat kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa dapat mendengarkan dan menjadi berkat bagi kami semua, dan menguatkan iman kami Tuhan hanya kepadamu saja Tuhan. Karena Engkau yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Beracara pada kami semua, yang Kau turunkan melalui hamba-Mu pengajar pada hari ini. Boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Hanya dengan perantaraan-Mu Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya Krismanto, saya pewarta dari BPK PKK Bandung. Dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan renungan yang berjudul Membangun Komunitas Doa yang Efektif, Belajar dari Elisa. Izinkan saya mengeksposisi satu perikop dari kitab 2 Raja-Raja bab yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah kisah tentang Nabi Elisa, bagaimana Nabi Elisa dan rombongannya itu ingin punya rumah yang lebih besar. Apa yang mereka harus lakukan? Mari kita baca bersama. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja bab yang ke-6 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Anda. Judul perikopnya adalah Kapak Timbul Mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu ia berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah tentang Elisa dan rombongan Nabi. Dikatakan di situ, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa,
Pertanyaannya, siapa rombongan nabi itu? Rombongan nabi ini bukan artinya nabi-nabi jalan-jalan sama-sama itu bisa disebut rombongan nabi. Tapi rombongan nabi bicara tentang orang-orang yang mengikuti Elisa. Nabinya adalah Elisa, tapi ada satu rombongan orang-orang yang mengikuti Elisa. Dan ini adalah orang-orang yang mengikuti Elisa sudah cukup panjang, ya. Artinya ini orang-orang yang sudah tahu bagaimana Elisa melayani, dia sudah tahu persis bagaimana Elisa berkarya dalam kehidupannya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, bukankah ini hampir sama dengan Anda dan saya yang sudah aktif di dalam persekutuan doa, orang-orang yang sudah melayani di persekutuan doa, orang-orang yang sudah ikut persekutuan doa, orang-orang yang sudah tahu bagaimana persekutuan doa, hidup melayani di persekutuan doa. Dikatakan di sana, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Mereka punya masalah. Apa masalahnya? Tempat tinggalnya terlalu sesak. Artinya apa? Tidak nyaman lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, ada begitu banyak persekutuan doa yang ditinggalkan. Kenapa? Tidak nyaman. Banyak orang yang merasa bahwa tidak lagi merasa nyaman di persekutuan doa tempat dia bertumbuh, di tempat dia melayani. Ada sesuatu yang tidak membuat kerasan tinggal terus di persekutuan doa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, komunitas persekutuan doa yang hari-hari ini, ya, yang selama ini kita ikuti, adakah juga punya masalah yang sama? Rombongan nabi ini punya masalah, yaitu tempat tinggalnya sudah tidak nyaman untuk mereka. Mereka butuh tempat tinggal yang lebih besar. Mereka butuh tempat tinggal yang lebih nyaman. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan persekutuan doa Anda. Tempat tinggal, tempat komunitas Anda bertumbuh sudah tidak lagi nyaman. Butuh satu tempat yang lebih baik. Butuh satu pembaruan. Butuh satu perubahan. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini akan menjadi pertanyaan. Ya, inilah yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Dan mari kita lihat bagaimana menjawabnya. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana membuat sebuah persekutuan doa itu efektif? Kata efektif itu artinya berhasil mencapai tujuan. Dan kita tahu, kalau kita berkomunitas, kalau kita sama-sama bersekutu bersama, kita selalu punya tujuan. Tujuannya apa sih? Ngapain sih kita datang persekutuan doa? Kenapa kita harus berkomunitas? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuannya adalah supaya Anda dan saya, kita semua yang hidup berkomunitas, yang hidup melayani, boleh bertumbuh secara rohani. Nah, kalau komunitasnya tidak lagi nyaman, ya, apa yang harus dilakukan? Nah, mari kita lihat ayat yang kedua. Kita lihat ayat yang kedua. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana. Sampai di situ. Baiklah kita pergi ke sungai Yordan. Kemana sih sungai Yordan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat konteks cerita ini, Elisa saat itu tinggal di daerah Gilgal. Di manakah Gilgal? Izinkan saya share satu buah foto. Ya. Nah, kita lihat fotonya. Ini ada Danau Galilea. Ini ada Laut Mati. Ada Sungai Yordan yang menghubungkannya di sana. Di manakah Gilgal? Gilgal itu di sana. Sedikit ke utara dari Jericho. Ya. Nah, yang pasti Sungai Yordan ini ada di sebelah timur dari Gilgal. Dan Gilgal, kalau kita lihat konturnya, Gilgal ini ada di lembah. Jadi sebelah barat dari Gilgal ini adalah pegunungan, ya. Dan
Gilgal ini adalah salah satu kota yang ada di lembah Sungai Yordan. Nah, oke. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika ayat 2 katakan, baiklah kami pergi ke Sungai Yordan. Ada apa di Sungai Yordan? Ngapain sih harus ke Sungai Yordan? Ya, ngapain sih pergi ke sana? Mereka bergerak dari barat ke arah timur, tidak jauh, memang tidak jauh karena Gilgal sendiri adalah salah satu kota di lembah Sungai Yordan. Tidak jauh, tapi mereka harus bergerak ke arah timur, menghampiri Sungai Yordan. Ada apa di Sungai Yordan? Apa sih Sungai Yordan itu? Nah, saudaraku, kalau Anda membaca perikop-perikop sebelumnya, satu perikop sebelumnya, Sungai Yordan adalah sungai yang ditunjuk oleh Elisa ketika dia menyembuhkan Naaman. Dan Sungai Yordan ini menjadi sungai yang sangat penting untuk orang-orang Israel pada saat itu. Dan kalau kita tahu komentar Naaman, apa nggak ada sungai-sungai di daerah tempat saya dulu jauh lebih bagus daripada Sungai Yordan. Kenapa saya harus nyebur ke Sungai Yordan gitu ya? Ada sesuatu yang istimewa di Sungai Yordan. Dan seperti kita ketahui bahwa kisah tentang Sungai Yordan ini begitu banyak. Ketika Elia dan Elisa, ya sebelum Elia naik ke surga, dia naik di Sungai Yordan, gitu ya, di lembah Sungai Yordan, dan ketika dia harus menyeberangi Sungai Yordan itu terbelah, ya. Dan demikian juga yang terjadi dengan Elisa, Sungai Yordan itu juga terbelah. Nah, ada berkali-kali mujizat terjadi di Sungai Yordan. Dan bukan hanya itu, kalau kita semua juga tahu bahwa ketika Yesus dibaptis, dia dibaptis di Sungai Yordan. So, ada sesuatu yang istimewa dengan Sungai Yordan ini. Bicara apa Sungai Yordan ini? Saudara yang dikasih Tuhan, Sungai Yordan bicara tentang hadirat Allah. Kalau kita mau komunitas kita menjadi lebih besar, persekutuan doa kita menjadi lebih efektif, kalau kita mau komunitas kita menjadi lebih nyaman untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, setiap orang harus pergi ke Sungai Yordan. Langkah pertamanya adalah Anda harus pergi ke Sungai Yordan. Anda harus hampiri hadirat Tuhan. Anda harus pergi ke hadirat Tuhan. Anda harus hampiri Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan di sana? Dan masing-masing mengambil satu balok. Spesifik. Satu balok. Satu orang nggak boleh ambil dua. Satu orang ambil satu. Apa itu balok? Pertanyaannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, balok, kebetulan saya sehari-hari bekerja sebagai seorang dosen dan bidang yang saya tekuni adalah arsitektur. Jadi saya biasa membangun rumah, ya. Kalau saya mau bangun rumah, kalau saya punya balok kayu gelondongan, kira-kira paling cocok buat apa? Betul, paling cocok buat bikin tiang. Nah, satu orang harus bawa satu tiang. Nggak boleh bawa banyak-banyak. Satu orang bawa satu tiang. Apa sih tiang dalam persekutuan doa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak sekali tiang yang dibutuhkan untuk sebuah persekutuan doa itu berjalan. Tapi setiap tiang bicara tentang satu peran pelayanan di dalam setiap tiang. Ada begitu banyak persekutuan doa hari-hari ini berantakan. Kenapa? Karena ada satu orang yang mau ambil semua tiang. Sehingga apa? Persekutuan doa itu jadi punya satu orang ini. Karena semua dia bisa lakukan. Ya, udah jadi WL, jadi pewarta juga, jadi pemain musik juga sekalian kalau bisa. Ya, kayaknya semua bisa diambil sama dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini nggak sehat. Persekutuan doa seperti itu nggak sehat. Setiap orang harus ambil bagian untuk datang ke hadirat Tuhan dan tanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan bagian saya? Dan setiap orang harus ambil satu tiang.
Dan ketika mereka ambil satu tiang itu, mereka bawa tiang itu ke tempat mereka tinggal. Apa yang mereka lakukan? Mereka bawa apa yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Panggilan khusus. Jadi setiap orang harus tahu panggilannya. Dan dari panggilan itu dia bawa ke persekutuan doanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, hari ini apa yang menjadi panggilanmu? Anda perlu mengerti apa yang menjadi panggilan. Temukan itu di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Ambil itu dan lakukan itu. Mungkin hari ini panggilanmu adalah menyapa. Menyapa orang-orang yang ada di persekutuan doa. Ya. Mungkin Anda diberikan karunia khusus, yaitu Anda tuh kalau bikin pisang goreng itu enak banget gitu ya. Nah, itu karunia saudaraku, itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Ya. Nah, sekali waktu cobalah bikin pisang goreng agak sedikit lebih banyak gitu ya, dan bawa itu ke persekutuan doa. Bagi buat banyak orang. Dan kalau Anda lakukan ini dengan sepenuh hati, walaupun cuma pisang goreng, ya. Tapi ketika Anda lakukan ini, Anda buat pisang goreng ini dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan kemurahan, gitu ya, dan dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan mengasihi. Pisang goreng yang Anda berikan buat orang lain di persekutuan doa itu jadi berkat buat dia. Itu pisang goreng karismatik, gitu ya. Ya, itu sesuatu yang menyentuh buat orang lain. Nah, jangan mulai dengan sesuatu yang sulit. Tapi temukan tiang-tiang itu lewat apa yang Anda bisa lakukan hari ini. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Setelah itu, kita lanjutkan ayat yang kelima. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Nah, untuk memotong satu buah pohon, di sana waktu itu saya yakin nggak ada mesin gergaji listrik gitu ya. Nah, jadi mereka harus pakai kapak. Nah, kapak itu ada tiangnya dan ada matanya. Kalau matanya hilang, maka itu cuma tiang dan tidak punya kekuatan apapun untuk merubuhkan sebuah pohon. Nah, apa sih mata kapak itu? Apa sih yang bisa membuat Tuhan itu memberikan tiang itu untukmu? Anda harus bawa hati. Mata kapak bicara tentang hatimu. Ketika Anda datang ke hadirat Tuhan dengan ketulusan, untuk memberi, untuk melakukan sesuatu untuk komunitas dan persekutuan doa. Saya yakin, kalau Anda bawa mata kapakmu sungguh-sungguh, Anda akan bisa dapatkan tiang yang kamu butuhkan untuk membangun komunitas dan persekutuan doamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini temukan itu. Temukan itu. Datang ke hadirat Tuhan, jangan tunggu lagi, bawa hatimu, ambil tiang itu. Dan bawa pulang tiang itu. Lakukan di persekutuan doa. Apapun yang kamu bisa lakukan hari ini. Mungkin Anda cuma memberi senyum, memberi sapaan, memberikan kontak telepon gitu ya. Ya mungkin Anda bukan seorang worship leader, mungkin Anda bukan seorang singer gitu ya. Atau nggak bisa main musik bahkan sama sekali. Atau nggak bisa ngomong jadi pewarta. Tapi Anda bisa bikin sesuatu yang menyentuh orang lain. Mungkin itu panggilanmu. Jangan kecil hati dengan itu. Karena apa? Karena seperti firman Tuhan tadi, setiap orang harus ambil satu tiang. Nggak pernah disebutkan, kamu harus ambil tiang yang paling besar. Enggak. Ada yang ambil besar, ada yang ambil kecil. Coba bayangkan kalau semua tiang di dalam satu rumah itu baloknya besar-besar. Kira-kira jadi nggak? Jadi juga sih rumahnya, cuma nggak bagus rumahnya.
Kalau kita lihat rumah, ada tiang yang besar, ada tiang yang kecil. Yang kecil pun penting, yang kecil pun berharga, yang kecil pun signifikan untuk sebuah rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan tunda lagi, ambil tiangmu. Mari kita tutup dengan doa, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur untuk apa yang kami boleh dengar. Karena kami tahu ini semua datang dari Tuhan. Kalau kami saat ini belum ambil bagian di persekutuan doa kami, Tuhan, kami mau persekutuan doa kami menjadi persekutuan doa yang efektif. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, berikan kami hikmat untuk mengerti apa yang harus kami lakukan buat persekutuan doa ini. Dan berikan kami hati untuk melayani dengan semua apa yang kami miliki untuk berbuat sesuatu untuk komunitas ini. Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu tidak berhenti untuk terus berbicara kepada setiap kami. Dan biar setiap persekutuan doa yang ada di mana kami berada, di mana kami melayani dan di mana kami bertumbuh, boleh sungguh-sungguh senantiasa mendapatkan rahmat daripada-Mu untuk terus bertumbuh menjadi tempat untuk kami semua boleh bertumbuh. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih, kita bisa memperoleh pengajaran pada hari ini sungguh luar biasa yang memberikan peneguhan pada kita semua. Ya, jika Bapak Ibu ingin mengikuti terus acara ini, saksikan setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 9 malam. Saksikan terus di channel YouTube setiap BPN PPKI setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 9 malam. Ya, mari mau kita akhiri acara ini, mau kita katakan bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari mau kita katakan bersama, apa yang tak pernah dilihat mata, yes, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan perkara-perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari kita nyatakan dengan tulus hatimu, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.